Tarbiyah adalah sebuah sistem pendidikan seseorang oleh diri seseorang kepada orang itu sendiri. Jadi dalam bahasa singkat adalah tarbiyah zatiyah ini adalah sebuah pendidikan yang diberikan kepada diri sendiri. Jadi dari diri sendiri, oleh diri sendiri, untuk diri sendiri. Bisa jadi. Nah, introspeksi diri, itu bagian daripada tarbiyah zatiyah. Karena tarbiyah zatiyah ini adalah sebuah kalimat yang sangat umum. Biasanya kita sering mendengar ada pendidikan di dalam kampus, ada pendidikan dalam daerah, ada pendidikan luar daerah. Seseorang belajar di kampus-kampus tertentu ingin mendapatkan ilmu. Nah, sedangkan ini kampusnya adalah orang itu sendiri. Mahasiswanya adalah diri dia sendiri. Jadi bagaimana sebuah upaya tarbiyah itu mengandung arti pendidikan, sedangkan zatiyah itu adalah ya diri sendiri. Itu dalam bahasa Arabnya tarbiyah zatiyah, dalam bahasa Indonesianya mendidik diri sendiri, dalam bahasa bebasnya adalah seseorang yang mampu mendidik diri sendiri. Itulah tarbiyah zatiyah. Karena dalam fenomena kehidupan sehari-hari kita melihat tidak ada jaminan seseorang yang sudah masuk dalam sebuah lembaga pendidikan, apakah itu pendidikan umum ataupun pendidikan agama atau sebuah ma'had, sebuah pesantren, ya apapun bentuk lembaganya yang dia belajar di sana, kemudian pasca dia belajar, apakah dia menjadi orang terbaik? Nah, ini belum tentu jawabannya. Ya, jawabannya iya, kalau seandainya ilmu-ilmu yang sudah dia dapatkan di lembaga dia tempat belajar dan mampu dia terapkan. Nah, itu insya Allah dia akan menjadi orang terbaik. Tetapi sebaliknya, kalau keberadaan dia setelah mencicipi berbagai macam bentuk lembaga pengajian, kegiatan, atau apapun bentuknya pendidikan, tapi ternyata begitu dia pulang ke rumahnya, begitu dia hidup dalam bermasyarakat, ternyata semua ilmu yang sudah dia dapatkan itu nggak ada pengaruh apa-apa. Ini berarti dia gagal mendidik diri sendiri. Nah, makanya di sini kita akan melihat hal-hal apa saja yang bisa kita lakukan sehingga kita akan menjadi pribadi-pribadi yang mampu mendidik diri sendiri. Baik. Jadi ada beberapa hal yang ingin kita sampaikan dalam proses tarbiyah zatiyah ini. Pertama kita awali dari urgensi dulu ya. Kenapa begitu pentingnya? Nah, tarbiyah zatiyah ini salah satunya tadi sudah kita sampaikan bahwa orang yang mendidik diri sendiri ini adalah akan lebih mampu memberikan perubahan dalam hidupnya. Nah, ini salah satunya tadi sudah kita sampaikan, maka kita ulang kembali. Jadi kenapa begitu pentingnya tarbiyah zatiyah ini? Karena tarbiyah zatiyah ini akan lebih mampu memberikan perubahan. Nah, seperti dalam kasus yang di awal kita sampaikan tadi, betapa banyak orang-orang yang sudah mengecam ilmu pendidikan yang luar biasa. Misalnya katakanlah misalnya ada orang yang ahli di bidang politik, tapi ternyata keberadaannya dalam kehidupan perpolitikan justru itu semakin hancur. Apa penyebabnya? Karena dia hanya mendapatkan ilmu politik tersebut sekedar untuk keilmuan saja, tapi dia tidak mengamalkan. Dia tidak mencoba mempraktekkan dalam kehidupan dirinya sendiri. Dalam kasus yang lain misalnya, seseorang yang sudah tahu bagaimana belajar kebersihan, ya, mulai dari kebersihan diri, kebersihan lingkungan, kebersihan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, tetapi ternyata dalam pelaksanaannya justru dia menjadi orang yang paling kotor. Nah, ini kenapa penyebabnya? Karena dia sendiri tidak mendidik diri sendiri dengan ilmu yang sudah dia dapatkan. Dalam kasus yang lain misalnya, seseorang ahli pakar ekonomi, dia memiliki keilmuan ekonomi mulai dari S1, S2, S3 dan bahkan profesor ekonomi. Tapi ternyata dalam sistem kehidupan perekonomian kita jauh lebih apa namanya itu ya,
jauh lebih mundur dibandingkan dengan kehidupan ekonomi di negara lain. Nah, pertanyaannya, apakah di negara kita tidak ada pakar-pakar ekonomi? Ada. Belum lagi diketemukan berbagai macam kasus korupsi, berbagai macam kasus yang itu ada uang negara tapi tidak masuk dalam kas negara yang lagi viral hari ini. Ini kenapa bisa terjadi? Karena pelakunya adalah orang-orang yang tidak mendidik diri sendiri. Kalau kita tanya apa dia tidak paham ekonomi, justru dia lebih paham dari masyarakat biasa. Tapi kenapa justru dalam sistem perekonomian itu hancur? Karena orang-orang yang ahli ekonomi itu tidak menerapkan sistem ekonomi yang sudah dia pelajari. Dalam bidang yang lain misalnya, seseorang yang belajar tentang bagaimana membela negara, sehingga dia terpilih menjadi orang-orang yang dipilih oleh negara untuk menjaga kedaulatan negara. Tapi dalam perjalanan ternyata dia justru perusak kedaulatan negara. Ya, ini kenapa bisa terjadi? Karena ilmu yang dia dapatkan itu tidak diterapkan dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, jadi banyak sekali kasus-kasus dalam kehidupan orang-orang yang ahli di bidang tertentu, tapi dalam pelaksanaan kehidupannya justru dia menjadi orang yang paling rusak di bidang itu. Sudah tahu ilmunya, tidak diterapkan. Makanya tarbiyah zatiyah ini adalah sebuah pendidikan yang akan lebih mampu membawa perubahan itu sendiri, baik perubahan itu pada dirinya, perubahan dalam keluarganya, dalam skala yang lebih luas lagi adalah dalam masyarakat berbangsa, beragama dan bernegara. Iya, banyak sekali cara-caranya. Di antaranya adalah sarana-sarana yang diharapkan dalam tarbiyah zatiyah ini adalah seperti yang kita sampaikan di awal tadi juga, adanya muhasabah diri. Iya, jadi ketika ditanyakan tadi apakah ada hubungan antara tarbiyah zatiyah dengan muhasabah diri, ada. Yaitu muhasabah itu bagian daripada tarbiyah zatiyah. Arti muhasabah itu adalah orang-orang yang senantiasa mengintrospeksi dirinya. Sebelum dia bekerja, dia mengintrospeksi dirinya. Saat dia bekerja, mengintrospeksi dirinya. Ya, mengevaluasi lah dalam bahasa yang lebih luas. Kemudian setelah dia bekerja, kembali dia mengevaluasi dirinya. Untuk apa dia mengevaluasi dirinya sebelum bekerja? Agar dia tahu apakah pekerjaan yang akan dilakukan itu adalah sebuah pekerjaan yang benar. Apakah pekerjaan yang akan dilakukan itu memberikan manfaat atau terkadang justru memberikan mudarat. Nah, maka dia penting untuk melakukan evaluasi atau muhasabah atau persiapan sebelum dia bekerja. Nah, kemudian yang kedua tadi, saat dia bekerja, kenapa dia harus kembali mengevaluasi dirinya? Kenapa dia harus kembali memuhasabah dirinya? Salah satu jawabannya adalah agar dia lebih tahu, agar dia paham apakah dengan kondisi pekerjaan yang sedang dia lakukan itu masih di jalur yang benar. Karena tidak sedikit orang yang di awalnya benar, tapi dalam perjalanan kehidupannya justru ya jauh dari kebenaran. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Karena dia tidak memuhasabah diri di tengah perjalanan atau di tengah pekerjaannya. Nah, makanya kalau tadi sebelum bekerja dia muhasabah diri agar tahu pekerjaannya benar, saat dia bekerja juga terus melakukan muhasabah diri supaya apa yang dia lakukan masih di jalur yang benar. Dan terakhir adalah muhasabah setelah dia bekerja untuk apa? Agar dia tahu apakah pekerjaan yang sudah dilakukan itu, berapa manfaat yang dia dapatkan dari pekerjaan itu, berapa kebaikan yang dia dapatkan dari pekerjaan itu, sehingga dia berusaha untuk meningkatkan. Dan bahkan dia juga supaya tahu dari pekerjaan yang sudah dia lakukan itu apakah ada mengandung nilai-nilai kemudaratan, nilai-nilai yang tidak bermanfaat. Nah, kalau ada, berarti dia ke depan harus memperbaiki diri. Nah, ini sarana awal seseorang untuk bisa melakukan tarbiyah zatiyah adalah muhasabah. Jadi orang yang sering memuhasabah dirinya, orang yang sering memperhitungkan dirinya, maka dia dipastikan dalam pekerjaannya, dalam kegiatannya, dia akan lebih banyak di dalam nilai kebenaran. Maka kita melihat kenapa seseorang ada yang ketika bekerja, ternyata pekerjaannya itu justru menimbulkan mudarat, baik bagi dirinya maupun siapa saja orang-orang yang ada di sekitarnya. Ketika kita tanya, kenapa Anda melakukan itu? Wah, saya juga nggak tahu ya, kenapa saya melakukan ini. Nah, ini persoalannya adalah dia tidak memuhasabah diri sebelum dia melakukan itu. Yang penting dia dapat pekerjaan, yang penting dapat uang banyak, yang penting dia bekerja. Dia tidak mau tahu atau tidak tahu apakah pekerjaannya itu baik atau tidak baik. Nah, disinilah orang-orang yang senantiasa tarbiyah zatiyah, dia akan selalu memuhasabah dirinya. Sehingga dipastikan pekerjaannya adalah pekerjaan yang baik. Baik saat melakukan maupun sedang melakukan, ya,
saat akan melakukan, sedang melakukan, atau pasca setelah dia melakukan pekerjaan itu. Nah, ini sarana pertama. Kemudian sarana yang kedua adalah yang harus dia lakukan agar dia dalam kehidupannya mampu mentarbiyah dirinya adalah memperbanyak taubat dari segala dosa. Masya Allah. Ini adalah sebuah pekerjaan, sebuah perbuatan yang sangat mulia. Rasulullah saja setiap hari, bahkan istighfarnya Rasulullah juga luar biasa. Padahal beliau adalah kasih Allah yang sudah dijamin surga, tapi beliau masih bertaubat. Beliau masih berusaha memperbaiki diri. Nah, bagaimana dengan kita yang tentunya dalam kehidupan kita banyak salah dan khilaf kita? Maka taubat itu bagian daripada sarana seseorang dalam mendidik diri sendiri. Bertaubat dari apa? Bertaubat dari kesalahan lisan kita. Tidak sedikit orang kadang-kadang berbicara itu banyak kesalahannya, maka dia bertaubat. Bagaimana dia bertaubat? Berarti harus memperbaiki lisannya, harus mengucapkan yang benar. Ya, mungkin kesalahan telinga kita, kesalahan kaki kita dalam melangkah, kesalahan tangan kita, ya, kesalahan jasad kita, kesalahan hati kita, kesalahan pikiran kita. Jadi semua kesalahan-kesalahan itu bagaimana kita menjadi pribadi yang senantiasa bertaubat. Bahkan kesalahan yang kita anggap itu bukan satu kesalahan, tapi buat orang lain itu menyakiti ya Iya. kesalahannya kita. Maka juga kita harus menerima kritik ya, kritik dan saran bahasa sekarang. Jadi ada orang-orang yang menegur kita, ada orang-orang yang memperbaiki kita, itu bagian daripada muhasabah kita juga. Karena sesungguhnya terkadang ada perbuatan yang menurut kita itu benar, tapi dalam pandangan orang lain itu salah. Nah, tapi kembali dimusyawarahkan kembali, letak salahnya di mana. Nah, jangan sampai kita ketika ada orang menegur kita, Bapak melakukan kesalahan, terus kita langsung mengakui, oh ya saya salah. Nah, tapi setidaknya kita kembali bertanya, boleh kami tahu di mana salah kami dan apa kesalahannya, sehingga kami bisa memperbaiki. Nah, ini juga orang yang menegur juga harus punya prinsip. Jangan sampai dia hanya bisa menegur orang itu berbuat salah, ketika ditanya di mana salah orang yang melakukan kesalahan itu, pokoknya dia salah. Tapi nggak tahu di mana salahnya. Nah, ini juga dia sama-sama salah tadi. Bingung ini. Ya, jadi tidak demikian. Jadi orang yang ditegur dia berusaha untuk memperbaiki diri, kemudian orang yang menegur juga menunjukkan apa kesalahannya. Nah, sehingga yang menegurnya merasa bahagia, yang ditegur juga bahagia. Bagaimana dalam perjalanan kita mencoba mereview kembali sejak kita dari bangun tidur. Ya, sejak kita dari bangun tidur sampai kita akan tidur kembali. Nah, kita akan coba melihat, ya, coba mereview kembali ya, perbuatan-perbuatan kita dari bangun tidur sampai tidur kembali. Kira-kira apa kesalahan kita? Kesalahan kepada diri sendiri, kesalahan kepada tetangga kita, kesalahan kepada keluarga kita. Nah, apalagi kita punya jabatan yang banyak ya, punya jabatan yang tinggi. Mungkin makin banyak orang yang kita pimpin, makin banyak bawahan kita, maka kita coba renungkan kembali seberapa banyak kesalahan saya selama hari ini. Ya, jadi ini penting supaya kita tahu kesalahan apa yang harus kita perbaiki. Nah, maka ada sebuah ungkapan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ya, hisablah dirimu selama hidup di dunia sebelum kamu nanti dihisab di hari akhirat. Karena di akhirat nanti kita akan ditanyakan oleh Allah mulai dari persoalan yang paling kecil sampai persoalan yang paling besar. Maka orang yang paling bahagia adalah orang yang selama hidup di dunia senantiasa memperbaiki dirinya, yang mudah-mudahan saat di yaumil akhirat nanti dia akan dimudahkan hisabnya. Jadi banyak sekali momen-momen bagi kita untuk memuhasabah diri kita. Dalam bahasa lebih luas ini kita tingkatkan taubat ya, memperbaiki kesalahan kita. Jadi di antara momennya adalah di antara ya, bukan satu-satunya. Sebelum dan setelah kita sholat. Nah, makanya dalam Islam kita diatur ada sholat 5 waktu berjamaah. Jadi kita hadir lebih cepat sebelum waktu sholat itu sendiri. Dan kita punya kesempatan untuk bertaubat dari kesalahan-kesalahan kita. Ya, mereview kembali apa kesalahan-kesalahan kita bertaubat. Kemudian setelah kita sholat, ya, di antaranya adalah dengan istighfar yang kita ucapkan, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya, itu juga bagian dari taubat dengan lisan kita. Nah, kemudian kita juga akan bertobat dari perbuatan kita. Apakah ada kesalahan tangan kita? Maka kita berusaha untuk memperbaikinya. Apa ada kesalahan kaki kita? Pernah melangkah ke tempat-tempat tidak baik, maka kita berusaha untuk memperbaikinya, hanya melangkah ke tempat-tempat yang baik saja. Atau kesalahan telinga kita, mata kita, dan seterusnya. Nah, ini di antara momennya adalah bisa kita lakukan bertaubat
sebelum sholat kita atau setelah sholat kita. Nah ini waktu sholat, ada 5 waktu yang kita lakukan. Kemudian juga di pagi hari misalnya, di waktu momen sholat sunat isyraq ya, sholat isyraq sebelum sholat duha, atau di waktu sholat duha. Nah ini kesempatan yang masih cerah, kesempatan yang masih sejuk, ya segar. Nah, kita sholat duha 2 rakaat atau kita sholat duha sampai 8 rakaat. Nah, di sana kita coba bertobat dari kesalahan kita sebelum datang kesalahan-kesalahan di depannya. Yang mungkin ada kesalahan kita saat dari subuh sampai sekarang, kita bertobat. Nah, di situ momen untuk kita mereview diri kita, melihat diri kita untuk bertobat dari kesalahan kita. Nah, atau di momen yang lain misalnya di waktu tengah malam ya, kita bangun tengah malam, kita tahajud, sholat sunat. Nah, di situ juga kesempatan kita bertobat kepada Rabb kita. Karena dalam hadis Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia di sepertiga malam. Makna turun ke langit dunia di sini adalah bukan berarti Allah turun, bukan itu maksudnya. Ini mengandung arti bahwa dekatnya seorang hamba dengan Rabb-nya di tengah malam. Nah, dalam lanjutan hadis ini, terjemah bebasnya adalah, kalau ada yang meminta kepadaku, maka Allah akan beri. Kalau ada orang yang memohon ampun kepadaku, maka akan Allah terima taubatnya. Nah, ini dalam hadis kudusi, kalau tidak salah mungkin kita bisa lihat kembali. Intinya, di kesempatan malam hari itu adalah kesempatan bertobat. Karena saat-saat seseorang yang paling dekat antara dia dengan Rabb-nya. Ya, kita lihat sedikit lagi dari taubat ini. Dalam hadis Rasulullah, seorang hamba yang berdosa di siang hari, maka Allah akan mengampuninya jika dia berdoa di malam hari. Seseorang yang berdosa di malam hari, maka Allah membuka pintu taubatnya di siang hari. Artinya apa? Bagaimana luasnya ampunan Allah. Itu janji Allah. Janji Allah. Bagaimana luasnya ampunan Allah ini yang bisa dimanfaatkan. Tapi jangan disalahgunakan pemahaman hadis ini sehingga dia berusaha untuk berbuat dosa di siang hari, nanti dia akan bertobat di malam hari. Iya. Kemudian dia berusaha untuk melakukan dosa di malam hari, kemudian nanti bertobat di siang hari. Bukan begitu pemahamannya. Tapi ini fasilitas yang Allah berikan kepada seorang hamba dengan dosa yang dia lakukan di sebuah kesempatan, maka Allah ampuni di kesempatan yang lain jika dia bertobat, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi pemahaman yang kita ingin sampaikan dalam hadis ini adalah Allah mengampuni dosa-dosa hambanya, Allah sayang kepada hambanya. Dan bahkan dalam sebuah hadis kita tahu, seseorang yang bertobat maka dia seperti tidak berdosa. Masya Allah. Dalam Al-Quran juga Allah menyebutkan, wallahu yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampuni semua dosa-dosa hambanya kalau dia mau bertobat. Maka bertobat ini adalah bagian dari sarana seseorang dalam mendidik diri sendiri. Baik, sarana yang lain bisa kita lihat adalah agar kita menjadi pribadi yang tarbiyah zatiyah adalah dengan cara mencari ilmu. Nah, jadi seseorang ketika mencari ilmu, maka dia akan tahu bagaimana beramal, bagaimana bermuamalah, bagaimana melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, bagaimana dia akan bisa menjauhi hal-hal yang buruk. Nah, ketika dia berilmu, maka besar kemungkinan orang-orang yang tidak bisa mendidik diri sendiri adalah orang-orang yang ilmunya kurang. Misalnya, terkadang ada orang yang mencuri. Ketika dia mencuri ditangkap. Kemudian setelah itu ditanyakan, kenapa kamu mencuri? Aku juga nggak tahu ya, apa itu mencuri. Ketidaktahuan dia Iya, bersalah. iya. Atau bahkan dia tidak tahu kalau itu hak orang lain. Tetapi ketika ketahuilah, orang yang bodoh yang mencuri itu diazabnya 2 kali. Kenapa diazab 2 kali? Yang pertama diazab karena kebodohannya tidak mau mencari ilmu. Yang kedua karena diazab karena jahatnya itu. Jadi Ini jangan apa saja Ustaz? Apa hanya untuk mencuri atau ini apa saja. Jadi jangan sampai orang memahami udah kalau gitu aku nggak usah bodoh aja lah gitu. bodoh aja sehingga aku bisa melakukan berbagai macam dosa. Dia tidak tahu kalau Allah nanti mengazabnya 2 kali. Pertama diazab karena kebodohannya, yang kedua diazab karena perbuatan jahatnya. Karena mencari ilmu itu kan talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Jadi mencari ilmu itu adalah sebuah kewajiban bagi setiap pribadi muslim. Terutama adalah dia mencari ilmu agama dan ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk agar dia bisa bertahan hidup. Ilmu ekonomi, ya, ilmu apa saja, ilmu keahlian-keahlian yang itu bermanfaat baginya. Jadi sekali lagi, sarana tarbiyah zatiyah ini adalah harus ada ilmu, baru dia bisa mendidik diri sendiri. Bagaimana dia bisa mendidik diri sendiri menjadi pribadi yang jujur, sementara dia nggak tahu bagaimana ilmu yang jujur.
Bagaimana dia bisa mendidik diri sendiri menjadi orang yang bermanfaat dalam masyarakat, sementara dia tidak tahu apa yang harus dilakukan dalam masyarakatnya. Dan dia tidak mau belajar. Nah itu tadi persoalannya. Maka mencari ilmu itu bagian dari sarana seseorang yang akan mampu mendidik diri sendiri. Ada lagi yang bisa kita lakukan untuk tarbiyah zatiyah ini, misalnya adalah termasuk mengerjakan amalan-amalan iman, termasuk ibadah wajib, ya, ibadah-ibadah sunat, kemudian perbuatan-perbuatan yang baiknya, yang lainnya yang dalam kehidupan masyarakat kita. Karena sesungguhnya pekerjaan-pekerjaan amalan-amalan iman ini akan membuat orang lebih banyak berbuat baiknya daripada berbuat jahatnya. Nah, walaupun tidak ada jaminan seseorang yang sudah sholat, apakah dia akhlaknya baik? Tidak ada jaminan. Nah, ini kembali kepada tarbiyah zatiyah tadi. Kalau dia memahami makna sholat, kalau dia memahami fungsi dalam ibadah sholat, maka dia akan melakukan kebaikan dalam kehidupannya. Kenapa? Karena dia paham untuk apa dia sholat. Nah, orang sholat itu adalah bukan hanya dia soleh saat sholat, tapi dia juga soleh setelah sholat. Nah itu yang diharapkan. Makanya tarbiyah zatiyah ini adalah sebuah tarbiyah yang cukup luar biasa. Orang yang sudah beriman dan beramal amal iman, apakah orang tersebut akan bisa memperbaiki hidupnya dalam keseharian? Insya Allah bisa. Kalau dia memahami makna-makna ibadah yang dia lakukan, termasuk ibadah puasa. Betapa banyak orang yang berpuasa tapi masih bohong. Betapa banyak orang yang berpuasa tapi masih menzalimi orang lain. Penyebabnya kenapa? Dia tidak paham pesan-pesan dalam ibadah puasa. Nah, tapi ketika dia paham nilai-nilai yang ada di dalam setiap ibadah yang dia lakukan, maka insya Allah dia akan menjadi orang-orang yang berbuat baik dalam pergaulan sehari-hari. Nah, karena dia memahami makna dari ibadah itu sendiri. Nah, jadi berbanyak melakukan amalan-amalan yang nuansa keimanan, karena itu akan dapat lebih mengarahkan seseorang untuk berbuat baik. Karena dalam Al-Quran Allah menyebutkan ilmu, iman, dan amal. Ilmu, iman, dan amal, atau iman, ilmu, dan amal. Nah, maka kiat selanjutnya tarbiyah zatiyah ini adalah memperhatikan aspek moral dalam berbuat. Nah, kalau tidak ilmu, ya, agar kita tahu beramal, kemudian beriman, amalan-amalan iman ini, agar amalan yang kita lakukan itu adalah amalan yang mendapatkan rahmat dari Allah berdasarkan keimanan kita. Kemudian aspek moral, akhlak. Ada orang berilmu tapi tidak menerapkan nilai keimanan. Ada orang yang sudah beriman dan berilmu tetapi akhlaknya bermasalah. Bisa saja. Nah, bagaimana? 3 aspek ini nggak bisa dipisahkan antara ilmu, iman, dan amal. Orang beramal, tapi amalnya bukan karena iman pada Rabb, berarti amalnya bermasalah. Orang beramal, tapi bukan berdasarkan pada ilmu yang benar, juga bermasalah. Orang hanya berilmu saja, tapi tidak beriman, juga bermasalah. Berilmu dan beriman saja, tetapi akhlaknya bermasalah, ini juga bermasalah. Nah, makanya dalam aspek tarbiyah zatiyah ini, seseorang harus belajar ilmu, seseorang harus kuatkan keimanan dengan melakukan amalan-amalan iman tentunya. Kemudian seseorang juga harus memperhatikan akhlaknya. Karena di hari akhirat nanti, di yaumil akhirat nanti, akhlak adalah merupakan timbangan terberat. Tidak sedikit orang-orang yang diazab oleh Allah di akhirat nanti adalah mereka yang ilmunya banyak, imannya oke, tapi akhlaknya rusak. Apa contohnya? Kata Rasulullah, tidak akan masuk surga, kata Rasulullah. Siapa? Mereka yang keberadaannya adalah tidak memberikan aman kepada tetangganya. Itu Rasulullah ulang 3 kali. Nah, apalagi ada hadis Rasulullah yang lain. Tidak akan masuk surga. Siapa mereka? Orang yang qati', yaitu memutuskan silaturahim kepada orang-orang yang sedarah dengannya. Dia punya adik, punya abang, punya kakak. Orangnya soleh, baik, ilmunya banyak. Tapi ternyata dia adalah menjadi orang-orang yang memutuskan silaturahim dengan keluarga-keluarganya. Nah, kata Rasulullah, orang seperti ini tidak akan masuk surga. Coba lihat bagaimana hebatnya perkara-perkara akhlak itu, perkara-perkara muamalah dengan saudara-saudara kita, sehingga meskipun ilmunya banyak, meskipun imannya hebat, tapi akhlaknya dengan teman-temannya, akhlaknya dengan tetangga, dengan saudara-saudaranya, itu yang membuat dia dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. 3 hal yang seharusnya bersatu dalam diri seseorang, tapi dalam perjalanan terkadang sulit mendapatkan orang seperti itu. Sementara ilmu itu kan menuntut kita untuk berakhlak.
Seharusnya begitu. Tapi dalam perjalanan terkadang susah. Contoh lain misalnya, ada seorang ahli ibadah mengurung kucing selama 3 hari, tidak dikasih makan. Akhirnya dia divonis menjadi ahli neraka. Tapi ada orang yang, maaf ya, mungkin pekerjaannya tidak baik, tapi ditengok di tengah padang yang luas ada anjing yang kehausan. Kemudian mengambil sepatunya, kemudian mengambil air, diberikan kepada anjing yang kehausan tersebut sehingga dia menjadi ahli surga. Maka di sini perlu keikhlasan dalam kita belajar, ya, dalam kita beriman. Maka Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Jadi diperintah kita beribadah kepada Allah adalah beribadah dengan ikhlas. Kita beriman kepada Allah, beriman karena keikhlasan kita. Mencari ilmu karena keikhlasan kita. Beramal juga karena keikhlasan kita. Jadi keikhlasan ini menjadi sebuah motor penggerak yang paling utama seseorang yang berilmu, beriman dan beramal atau berakhlak. Nah, keikhlasan. Keikhlasan yang dimasukkan di sini adalah tidak ada yang dia cari dalam kehidupan perjalanan hidupnya kecuali ridho Allah. Dia mengharap balasan dari Allah. Termasuk ibadah puasa yang kita lakukan. Man shama Ramadhana imanan wahtisaban. Ya. Jadi kita melaksanakan puasa ini karena keimanan kita, karena keikhlasan kita, mengharap ridho dari Rabb kita, bukan dari manusia atau siapapun yang ada di sekitar kita. Jadi insya Allah akan bersatunya ilmu, iman dan amal ini ketika ada keikhlasan. Nah, ketika ada keikhlasan, kemudian doa. Ketika kita sudah berilmu, sudah beriman, maka kita berdoa kepada Allah, ya Rabb, berikan kefahaman dari ilmu yang kumiliki, berikan iman yang benar dalam perjalanan hidupku, dan berikan aku kekuatan agar aku bisa bersifat dan bersikap baik dengan akhlak yang mulia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini harus kita lakukan sehingga dalam perjalanan kita ketiga hal tersebut bisa bersatu. Nah, jadi akhlak itu kan artinya sangat luas. Ya. Itu kan sebuah kebiasaan dalam diartikan itu. Akhlak itu adalah sebuah perilaku yang tidak perlu lagi difikirkan. Dia langsung muncul dengan sendirinya. Bagaimana seseorang makan? Ya, kalau dia punya akhlak, dia akan makan dengan tangan kanannya, kemudian membaca bismillah. Bagaimana akhlak seseorang berbicara? Dia akan berbicara dengan mencari kata-kata yang terbaik, dia ucapkan dengan cara terbaik, sehingga tidak menyakiti saudara-saudaranya. Nah, bagaimana dia memberikan pelayanan dalam kehidupan sebuah kehidupan masyarakat? Kalau dia seorang pejabat publik misalnya, ada amanah-amanah yang harus berikan pada rakyatnya. Nah, jadi dia akan mampu melakukan yang terbaik kalau dia melakukan dengan penuh keikhlasan dan dia paham untuk apa dia melakukan perbuatan tersebut. Nah, makanya seorang guru juga menjelaskan untuk apa kita belajar ini. Sehingga seorang siswa pun, seorang yang pembelajar pun tahu, berarti saya belajar untuk ini. Maka dalam sekolah kita tidak sedikit kita melihat anak-anak, seandainya kita bertanya untuk apa kalian belajar, dia pasti akan jawab agar aku bisa ikut ujian. Nah, ini kesalahan yang besar. Nah, saya nggak tahu dari mana ini bisa terjadi kesalahan, apakah dari gurunya atau dari siswanya yang tidak mau cari tahu. Itu jadi sekedar kewajiban aja. Iya. Seperti puasa saat ini kita kewajiban jangan ibadah puasa, tapi tidak ada keikhlasan di situ. Iya, tidak ada keikhlasan dan tidak kita mencari makna di balik daripada ibadah-ibadah yang kita laksanakan itu. Maka ini penting. Jadi mempelajari ilmu itu penting, tapi bagaimana mengetahui hakikat dan tujuan ilmu tersebut juga jauh lebih penting. Dan yang lebih penting dari itu adalah ketika kita belajar sebuah keilmuan, maka tanyakan pada diri kita, amalan apa yang bisa kulakukan dengan ilmu yang kupelajari ini. Nah, di sini sehingga kita akan mewanti-wanti diri kita. Jangan sampai belajar ilmu yang salah. Karena dalam kondisi fitnah di akhir zaman, banyak kita lihat juga orang belajar ilmu yang salah, sehingga pekerjaannya juga salah. Maka yang dituntut di sini adalah pastikan bahwa ilmu kita belajar itu benar, sehingga pasca kita belajar tersebut menjadi orang yang bermanfaat. Ketahuilah bahwa dengan kita mampu menterbiah diri sendiri atau terbiah zatiah ini, mudah-mudahan kita akan menjadi orang yang terbaik. Orang yang terbaik kepada Rabb kita, orang yang terbaik dalam masyarakat kita, dan insya Allah juga terbaik pasca kematian kita dengan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah.